lo tau gak sih apa Dave Hendrik? Ini lagi heboh banget ya. To the ball. Yes, apa? Ya, kan kemarin kan kita baru ngomongin tentang pernikahan karena kan lo selalu jadi MC pernikahan. Iya, tiba-tiba menikah gitu kan Tiba-tiba, kemarin kita. Topik kita tuh. Tiba-tiba nikah, tiba-tiba tunangan, Iya. tiba-tiba cerai juga saya. Semuanya dalam tema Tiba-tiba. Ih, seru kan? Siapa sih yang mau lo bahas? Ya para begini? selebriti Indonesia inilah. Ada nama spesifik nggak? Dimulai dari tiba-tiba menikah deh, tiba-tiba Kenapa? menikah. Tiba-tiba menikah siapa nih yang mau dibahas nih? Banyak, ntar dulu. Ntar Kita dulu. sebelum kita mulai, kita harus cheers dulu. Oh iya, kita spill nih ya untuk yang Kita lagi harus- nonton. uh-uh. Kita spill untuk yang lagi nunggu di spill. Benar. Coba ya, kita spill dulu Spill nih. the tea. Yes, Delana and Dave siap membongkar siapa sih sebetulnya nama yang belakangan menyita perhatian kita semua. Ya seperti Ayu Ting Ting yang baru-baru aja Oh. kemarin Aduh. tiba-tiba lamaran. Gue tuh kaget banget loh deh. Saking kagetnya gue langsung DM dia dan gue nge-repost foto pertamanya Ayu Ting Ting bersama dengan calon suaminya ini. Lu DM dibales. Oh udah bales dong. Kan Oh. gue bilang selamat ya Ayu. Oh. Gue tuh bahagia tapi memang sebenarnya gue bahagia sekali. I'm very happy for her. Tapi sejujurnya Tapi kaget. itu adalah reaksi pertama lu ketika melihat pemberitaan dia tiba-tiba udah lamaran. Iya, shock banget gue. Apa sih Loh yang kan bikin lu karena shock? kita kerja bareng juga kan sebenarnya gitu dan kita kan juga ada di sama-sama di Trans TV ini juga tapi nggak pernah di spill sama dia kalau lo tuh- Walaupun lu tuh kerja bareng, ada di stasiun TV yang bareng, lu sesama selebriti, lu tuh bukan bagian dari anggota keluarganya, tahu posisi lu. Ih, bener banget lu. Itu paling Iya kan? bener. Kalau lu ngomel, kok Ayu nggak pernah cerita-cerita, tahu posisi siapa diri kita sesungguhnya dan sebenarnya. Sekarang kita mau spill ya. Iya, spill dulu. Kita spill dulu deh sebelum kita Spill bongkar spill tuntas. seperti apa kehebohannya Ayu Ting Ting yang baru saja lamaran. Ini dia di Spill the Tea. Spill. Aku melihat senyummu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angka. Karena sebenarnya ya, kalau kita bilang Ayu Ting Ting mendadak lamaran, nggak mendadak juga sebenarnya mah. Masa? Ih. Kok lo bisa tahu bisa ngomong gitu? Dating back 2-3 tahun yang lalu sebetulnya mamanya Ayu namanya siapa? Gue panggilnya ibu sih. Iya, Ibu Umi. Itu udah pernah ada bocor halus di sosial media yang Dulu. iya 2-3 tahun lalu udah pernah. Berarti ada sebenarnya pacarannya udah lama dong. captionnya tuh dia bilang semoga kedepannya anakku tersayang tidak lagi alamat palsu. Berarti kan dia mendoakan kalau sebentar lagi Ayu akan dapat jodoh. Tapi kalau berita itu gue pernah dengar, tapi gue pikir Boy William loh. Nah, ini ngomongin tiba-tiba ya. Karena aduh udah deh, detektif-detektif zaman sekarang itu canggih-canggih. Siapa detektif zaman sekarang? Ya situ-situ itu para penonton televisi. Mereka lihat kalau dari tahun 2020, Ayu itu udah pernah nge-like-likein Instagram postingan dari Kang Masnya. Tapi kan ini kerjanya netizen dong. Iya. Makanya ya kan yang namanya yang dadak-dadakan kayak gini paling repot kalau lu udah berurusan sama netizen. Netizen itu udah polisinya dunia. Menurut gue kekagetan gue ini lumrah. Karena menurut gue adalah lu kan selebriti, lu kan artis. Ya seharusnya udah lu beberkan aja. Nggak Ketika bisa lo gitu ketemu ya. sama dia, ketika lo pacaran, ketika lo lamaran, Sekarang gini ketika lo mendapatkan hadiah. Lu ngaco. Orang dia tuh baru pacaran, baru deket itu bulan Januari. Sekarang bulan apa? Ini bulan apa? Awal Februari. Dia Oh, juga baru? Baru. Gak mungkin. Konon beritanya dijodohin sama orang tuanya yang. Tapi yang kaget ternyata bukan gue doang loh, Dave. Maksud lo? Banyak sekali teman-teman artis yang kaget. Cut to the game. Kaget, kaget. ya memang kaget lah, shock tiba-tiba, hah lamaran. Dan ketika lamaran itu di foto-foto itu gue tuh apa ya, wih menelusuri satu-satu. Ada gak Ih, sih cantik loh, Say. Kayak baju kurungnya kayak baju Gue kurungnya. suka, I love. Apa tuh? Apa kita pindah ke in fashion? Istrinya Prince Martin. Iya, baju bagus kurungnya ya. tertutup gitu. Bagus. Elegan. Tapi bajunya tuh memang melayu-melayu gitu. Emang aku Iya. suka, bunga-bunganya juga Nah, cantik. nih Anda sebagai fashion stylist, hai, lihat dari pakaian yang dipilih oleh Ayu. Tertutup,
hidup, elegan. Itu sebetulnya membuktikan apa? Kalau Ayu itu termasuk selebriti yang kehidupan pribadinya dia tutup rapat, Bo. Tidak usah Tidak lah. dijadikan konsumsi publik. Tidak usah. Gue mah seneng sama selebriti-selebriti yang begitu. Biarlah orang itu hanya mengenal, hanya ngomongin karya. Iya kan? Apa lo Pedes. Gak usah lah. Kalau zaman sekarang ini, kalau mau berani jadi selebriti, apalagi menuju ke tahun 2024, 2025, 2026 sampai 30, 45, 50. Kenapa? Udah nggak zamannya. Jangan bikin tren yang namanya lu tuh diem-diem tiba-tiba blek gitu dadakan tunangan. Dadakan nikahan gitu. Karena kan selebriti itu udah milik masyarakat. Ayu Ting Ting bukanlah satu-satunya selebriti yang tiba-tiba lamaran, nanti tiba-tiba menikah. Sebelum ini banyak ya. Iya, siapa ini aja kita tuh? spill ya. Iya. Artis-artis Indonesia yang menutup rapat kehidupan percintaannya. Iya. Tiba-tiba sekonyong-konyong seperti layaknya hujan Iya. tadi undang menikah. Iya, kita spill ya. Nih, spill. Paham. Iya, ada BCL. Angel Peter. Angel Peter juga ya. Ah. Oh iya Itu ya. juga tiba-tiba menikah. Lihat kan Bener. tadi rentetan selebriti siapa aja. Bener. Tapi gue tuh ya kalau gue jadi netizen tuh gue penasaran sekali pacarannya kapan sih, Bo? Ketemunya di mana kok tiba-tiba lo nikah gitu. Karena saya tahu aku kalau kita ngomongin BCL ya. BCL itu juga pacarannya nggak lama loh. Nggak lama ya? Nggak lama loh. Kenal banget sama. Temen main bareng ya. Kayaknya ya. Kayak lu ring satu banget. Berasa Bimo gue ya. Berasa Bimo. Berasa fashion stylist ya. Iya, bener. Padahal lu tuh nothing. Aku tuh penggemarnya. Oh iya, lu penggemarnya. Ya justru karena lu penggemarnya lu cepet tahu kan, lu cari-cari tahu. Yang jadi pertanyaannya adalah, oke deh ya. Kita siap-siap aja sebagai penggemar. Bicara mengenai artis kayak Ayu Ting Ting yang tiba-tiba lamaran. Nanti kalau kawinan, dia akan tiba-tiba juga apa enggak? Apakah tanggalnya udah bisa dibocorin? Iya tapi kan, iya ya makanya kenapa nggak hari baik itu udah kasih tahu aja. Nggak. Gue tuh bakalan, kan udah dimasukin tunangan, udah kasih tahu aja. Iya ini pasangan aku, Nggak. doain ya semua teman-teman. Nggak. Semoga perencanaan akad nikah dan pernikahan kami yang akan diselenggarakan pada tanggal sekian Ya. bisa berjalan dengan baik. Begini. Banyak doa, akan banyak kejadian mujizat yang terjadi. Nah, aku suka dengan artis-artis seperti Ayu Ting Ting dan beberapa yang menyimpan kehidupan pribadi mereka. Lo dibela It- dia sama Ayu. gue Artinya, kita ini sebagai publik, sebagai penggemar, itu dididik untuk lebih menghargai privasi orang lain. Ngerti loh? Paham Jangan sih. jadi bangsa yang bisanya cuma gegoleran sama kepo doang. Ada beberapa artis yang memang lebih memilih untuk netizen yang dibicarakan prestasi aja, kehidupan pribadinya ditutup rapat. Seperti Nicholas Saputra. Nah, saya jadi bertanya-tanya, artis yang terlalu mengumbar kehidupan pribadinya, apa sebegitu minim prestasinya sehingga nggak ada yang bisa diomongin kecuali gosip? Ini coba di spill. Tapi which aku merasa yang aku ambil mungkin Kaniko sangat menghargai privacy diri sendiri. Berarti kan again itu pilihan ya? Itu pilihan kan ya Kaniko? Pilihan. Itu ya saya sangat menghargai privasi diri sendiri dan privasi orang lain. Itu kan orangnya private banget kan dong, Iya, iya. iya kan? Kenapa sih lu tuh private banget? Di tengah orang sekarang kamarnya aja semua dimasukin kamera. Ya tapi which is ini nggak ada benar nggak ada salah ya. Tapi kenapa Nicholas Saputra tetap masih sangat tertutup menutup privacy lu? Sorry, appreciate your privacy. Kenapa? Karena katanya aja udah privacy kan, sesuatu yang privat. Dan itu satu-satunya yang bisa gue pertahankan dan gue milikin soalnya. Karena begitu udah I step up of the house gitu, gue keluar, udah nggak ada yang privat lagi kan sekarang. Yang privat itu ya sesuatu yang kita bisa kontrol Jadi sebenarnya. Tapi punya Banyak hal yang nggak bisa dikontrol di dunia Exactly, ini Mel, tapi exactly. privasi masih bisa. Nah, kalau model kayak Nicholas Saputra kan modelnya kayak agak-agak kayak lu ya. Lu ini kan sebenarnya introvert tapi dipaksa jadi ekstrovert karena kerjaan lu cuma bisa jadi MC. Maksudnya gini, orang tuh bukan artis aja ya. Semua orang kan sebenarnya agak susah untuk menjaga privacy kan. Iya kan? Nah, apalagi seorang selebriti, lu mau dibingkem-bingkemnya dan lu nggak ngomong, pasti kan juga nggak gampang ketahuan juga. Kalau aku
seperti yang tadi aku bilang, aku lebih menghargai artis yang nggak ketahuan pacarannya tiba-tiba menikah. Ya. Aku bisa menghargai niat baiknya daripada artis yang kelihatan rumah tangganya berbunga-bunga, memamerkan kemesraan, tiba-tiba bercerai. Ya. Karena buat aku ketika bercerai justru itu lo harus ngomong-ngomong. Ngerti? Aku, Paham? ya kalau dari aku sih ya udah bertanggung jawablah dengan apa yang dipilih. Ketika memang memilih untuk privacy dan harus untuk dibuka dan pada akhirnya ketahuan, ya ayo deh dirangkul semuanya. Nggak usah ngomong Dibuatlah- dirangkul, gue tanya, lo tahu nggak artis-artis kita yang belakangan itu tiba-tiba bercerai nggak ngomong-ngomong? Tahu Siapa? nggak siapa? Siapa? Yang mendadak sontak gitu kayaknya rumah tangganya harmonis tiba-tiba cerai. Tahu nggak? Aduh. Ini kita spill siapa aja. Sebenarnya kalau dari yang disebut tadi yang bikin gua kaget tuh Mas Ari Wibowo kalau gue. Padahal kelihatannya mesra banget tiba-tiba cerai. Karena buat aku ya perceraian itu justru yang layak diumumkan. Kenapa? Karena aku sih positif aja dalam arti ya kan kalau udah bercerai kenapa harus diumumkan untuk ngasih tahu ke publik dan I'm available now. Nih ya aku tuh mau bercerita bahwa pengalaman teman-teman aku yang merasakan pahit manisnya kehidupan rumah tangga. Emang nggak mudah membina rumah tangga, that's true. Makanya mereka tuh sangat menjaga-jaga dan sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk mengumumkan kepada publik. Ya. Either mengumumkan awalnya mereka akan menikah atau tidak. Ya. Atau mengumumkan kepada publik bahwa mereka sudah tak lagi bersama. Ya. Tapi pelajaran utamanya adalah karena kehidupan rumah tangga itu nggak gampang. Lu juga ketika mengumbar kemesraan lo, hati-hati. Betul. Benar nggak? Supaya nggak Sebenarnya jadi kalau- supaya nggak jadi bumerang gitu loh. Benar, Nek. sebenarnya kalau hati-hati ya udah lebih hati-hati ketika lo memilih untuk jadi artis dari awal. Iya. Ya bener Ya lah. Apa? udah deh ya. Nggak gini, berarti emang bener apa kata orang-orang tua ya. Bahwa artis itu kelihatannya kayaknya glamor, honornya gede. Tapi resiko dan kewajibannya banyak banget. Susah banget to keep private. Tapi anyway. Ada artis yang kehidupannya resikonya tinggi, ada artis yang jambulnya tinggi. Kayak lo. gue. Kita kembali lagi ya minggu depan di hari yang sama, jam yang sama. Tetap di Spill the Tea Insert siang. Minggu depan nih ya.